Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi digadang-gadang menjadi salah satu jurkam Lutfi dan Taji Yassin di Jawa Tengah. Padahal ini sudah ada tanda-tanda kalah begitu, masih saja cawe-cawe. Apa keuntungan sosok seorang Jokowi ya? Dia sudah menjadi presiden 2 periode, masa mau jadi jurkam di situ? Logika sederhananya saja begitu. Apakah tidak puas dengan kekuasaan 10 tahun ya di kepemimpinan seorang Jokowi begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya, orang-orang sudah melihat bahwa gerak-gerik dari sosok seorang Jokowi ini. Jadi saya kira bahwa ya apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ini nampaknya begitu kan ya, nampaknya bagi kami ya tidak puas nampaknya sosok seorang Jokowi masih saja ya cawe-cawe masalah kayak begituan. Ya karena Ahmad Lutfi Taji Yassin bisa diprediksi kalah, terus kemudian Bobby bisa diprediksi kalah. Jadi saya kira inilah Jokowi akan menjadi jurkam di situ. Apakah akan menjadi triple jurkam? Di Medan oke, ya di Jawa Tengah oke. Tapi masyarakat sekarang sudah cerdas Pak, ya sudah cerdaslah kawan, ya untuk melihat dengan sebuah realitas politik yang ada. Jadi tidak mungkinlah dengan ada cawe-cawe sana sini, ada ini, ada itu begitu tanpa ada dorongan ya orang-orang yang kemudian yang dekat dengan seorang Jokowi. Ya artinya apa? Artinya ya mungkin sudah tahu kekalahan-kekalahan itu. Ya masa ia mau jadi jurkam di situ begitu kan? Logikanya kan tidak tidak masuk akal. Masa sekelas presiden ya mau jadi jurkam? Ini kan lucu banget di situ ya. Jadi saya kira apa juga keuntungan yang didapatkan oleh seorang Jokowi begitu sebagai seorang presiden? Ya tidak ada keuntungan apa-apa di situ. Makanya saya hari ini ya berpandangan bahwa kalau toh pada hakikatnya sosok seorang Jokowi di situ sudah ada nuansa-nuansa cawe-cawe atau apa begitu, itu saya kira ya kesalahan fatal seorang Jokowi. Buat apa bertemu dengan Ahmad Lutfi, dengan Taji Yassin dan sebagainya kalau toh pada hakikatnya ya hanya ikut cawe-cawe. Ini Jokowi lagi ngopi bareng ya sama Cagup dan Cawagup ya. Apakah ini dimungkinkan sudah kalah ya dari Pak Andika? Bisa saja itu terjadi begitu. Enggak usahlah sebagai politik sebagai mantan presiden enggak bolehlah cawe-cawe seperti itu. Netral aja kok repot. Dan juga apa yang disampaikan oleh pengamat ini Jokowi jadi jurkam Lutfi Yassin, analisis politik Burhanuddin Muhtadi sebut tak ada dapat keuntungan. Iya. Apa keuntungan mereka? Jadi kalau keuntungannya Anda ingin menang secara mutlak, saya kira salah begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja sosok seorang Jokowi ini begitu banyak tidak begitu dipercaya. Kenapa? Karena ya satu begitu, masa dari presiden jadi turun tahta di situ begitu kan? Tidak punya partai, menjadi pengangguran. Masih saja mau berkuasa, padahal sudah dapat gaji ini, dapat itu begitu kan, masih saja mau cawe-cawe seperti itu. Ya logikanya ya saya kira salah begitu. Artinya sosok seorang Jokowi ya lebih baik diam aja, lebih baik di rumah aja, lebih baik santai aja ya. Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan sekarang ini kalau apa-apa dipreteli wah kacau begitu ya. Kacau. Coba kita baca ya dari Burhanuddin Muhtadi ya. Ini beritanya cukup menarik. Jokowi jadi jurkam Lutfi Yassin ya. Jika Jokowi jadi jurkam Lutfi Yassin ya, analisis politik Burhanuddin sebut tak akan dapat keuntungan politik. Nih, analisis politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat mantan Presiden Edi Joko Widodo tidak akan mendapatkan keuntungan jika kemudian mengempanyakan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Burhanuddin menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang yang membaca wacana Jokowi menjadi juru kampanye pasangan Ahmad Lutfi. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Dalam dialog itu Burhanuddin juga menjawab pertanyaan mengenai apakah hasil Pilkada Jateng 2024 ya akan sama dengan Pilpres 2024 jika Megawati dan Jokowi turun gunung.
Kita sama-sama bahwa ya berandai-andai. Tetapi yang jelas kita bisa kalkulasi adalah efek Pak Jokowi itu seberapa jauh ketika disampaikan atau ditujukan kepada calon secara hubungan ya daerah itu. Kalau Gibran itu kan jelas anaknya. Padahal kalau dilihat dari banyak sisi Pilpres 2024 ya banyak pengaruhnya. Tapi kita lihat saja Taj Yassin dengan Ahmad Lutfi kan bukan siapa-siapa mereka begitu. Makanya saya kira bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian ya pengaruh dan faktor pengaruh di situ akan ada begitu antara hubungan antara Jokowi dengan anak, dengan keluarga, dengan orang-orang itu. Mungkin tidak seberapa. Ketika Ibu Megawati turun ke bawah, turun gunung, ya sama-sama membela Andika, Pak Jokowi membela Ahmad Lutfi, mungkin sudah jelas di situ bahwa kekalahan Ahmad Lutfi dan Yassin itu sudah di depan mata. Ketika Ibu Megawati turun saja ke bawah, wah elektabilitas dari Pak Andika ini sangat besar sekali begitu kan ya. Biar menyaingi di situ akhirnya Jokowi dimasukkan untuk turun ke gunung juga begitu. Sama-sama menurun gunung ya. Saya kira dalam artian dalam artian bahwa masyarakat ini sudah melek pada dunia politik ya. Apakah sama nanti hasilnya dengan apa yang kemudian dilakukan di Pilpres? Ya agak jauh lah begitu. Di Pilpres itu sangat kental sekali bahwa karena anaknya pengaruh Jokowi, cawi-cawinya begitu banyak begitu kan ya, sehingga ada gampang untuk bisa koneksinya terhadap kepala daerah. Kalau di Jateng saya kira kan banyak PDIP begitu, lumbungnya PDIP. Saya kira Jokowi ini gimana begitu kan ya. Dari gerak-gerik sosok seorang Jokowi kan sudah ketahuan kemana arahnya begitu. Saya yakin bahwa semoga saja Pak Andika menang begitu kan ya, karena kita lawan-lawan Kim itu begitu luar biasanya. Ya harus berdarah-darah karena mereka punya segalanya kan kekuatan. Apalagi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, terus kemudian di DKI Jakarta. Kalau ini posisinya adalah orang-orang ya Kim, saya kira di 2029 langsung lantik aja siapa orangnya. Kecuali ya Pak Prabowo mau nyalon lagi. Nanti kalau tidak mau nyalon lagi saya kira mungkin ya Pak Prabowo kalau tidak nyalon di tahun 2029 mungkin akan peta politiknya akan berubah ya. Tapi kalau nyalon lagi saya kira kemenangan Pak Prabowo ini sudah di depan mata lagi, karena di Kim ini nampaknya ingin memperkuat memperkuat jalannya demokrasi di situ. Walaupun ya kita tahulah bahwa demokrasi kita Indonesia tidak baik-baik aja hari ini. Ya kalau Pak Prabowo tidak maju nanti di Pilpres maka yang akan maju adalah Gibran. Nah Gibran ini apakah nanti di Jawa ini akan memenangkan kontestasi itu? Kita tunggu saja. Nasibnya ya kemana, arahnya kemana belum kita tahu ya. Tetapi dari gerak-gerik dari seorang Jokowi sudah mewanti-wanti bagaimana sosok Bobby begitu kan ya. Yang jelas-jelas di depan mata banyak orang yang kemudian tidak suka. Pada akhirnya cawi-cawi itu mungkin akan turun gunung juga begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.